Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang saya bilang di video sebelumnya, saya akan menjelaskan dan sedikit memberi wawasan tentang benda yang pernah saya ambil di beberapa hari yang lalu. Jadi ini yang pertama saya dapatkan, ada bedanya ya, baru agak kuning-kuning ya. Jadi benda ini bisa disebut sebagai gada ya, sebuah gada kembar yang saya dapatkan di sebuah tempat yang jauh dari perumahan, jauh dari pemukiman warga, di pertengahan sawah yang jelas, tapi nggak mencuri, mengambil benda. Dulu sing seorang dikira malah gedang. Ya iya, Repot. tapi itu perantaranya juga pisang gitu Mas ya? Harus pisang atau apa? Memang adanya pisang di situ. Pohon pisang yang sudah mati ya, hampir membusuk tapi baru setengah karena artinya masih keras. Sebenarnya benda ini ada di pohon randu. Karena saya lihat pohonnya itu durinya besar-besar, kan tempat juga gelap, penerangan hanya flash HP. Kalau saya salah nepuk sedikit saja pasti terluka. Gitu. Maka dari itu saya alihkan ke pohon pisang tuh yang lebih mudah. Tadi juga kemarin ya memang banyak pisang di sini. Mau cari yang pohonnya mana lagi gitu loh. Mudah. Nah, tekstur tangannya juga sedikit lebih lunak. Dan mungkin karena banyaknya sumur-sumur disirami ya kalen wis enak-enakan. Enggak kan kemarin kan juga habis hujan juga itu di tanah itu agak lembab. Jadi yang pertama itu sosoknya seperti bisa saya katakan genderuwo ya, lebih tepat seperti itu, tetapi wujudnya manusia, hanya saja dia lebih tinggi posturnya, melebihi manusia normal lah tingginya, kurang lebih 4-5 meteran tingginya. Sosok itu dulunya dimiliki oleh seorang oknum spiritual dulunya. Terus itu di situ dibuang gitu Mas? Apa dibuang? Entah dia itu mungkin tobat atau apa nggak tahu ya. Yang jelas sosok itu dibuang, dilarung lah. Dengan mungkin tujuan yang tidak ingin terjun lagi ke dunia gelap. Kemudian benda-benda yang mungkin berfungsi negatif itu dibuang semua. Jadi dia itu mendiami sebuah pohon randu di tengah persawahan, dan dia juga tidak tidak mengganggu orang yang mungkin di sawah ataupun berlalang di situ. Bagusnya seperti mungkin ya, sosok ini baik sebenarnya, tetapi karena keadaannya memaksa, karena dia kan ikut orang ya, jadi apapun yang diminta dengan sesajen yang mungkin cukup bagi dia. Itu yang kedua, ini didiam oleh satu sosok seperti semacam kayak buto dia. Oh iya. Memang ini senjata dia. Oh gitu. Kalau yang satunya itu sama, tetapi hanya saja dia itu memiliki beberapa senjata. Yang pertama ini, yang kedua semacam tombak, dan yang ketiga itu ada kayak semacam pedang tapi kecil ya. Kalau di sini mungkin pisau belati seperti itu. Tapi kalau yang buta itu yang satu ini. Cuma itu dong. Kenapa saya di video awal saya bilang tidak bisa digunakan kalau nggak punya dua? Karena kedua benda ini
ataupun kedua sosok ini dia punya sebuah kombinasi untuk apa namanya, dia itu bisa menyatu tubuhnya. Kok bisa nyatu gitu? Nah, dengan membentuk semacam kayak singo barong, siluman Iya. berkepala Siluman. dua. Loh, berkepala dua. Heeh. Itu yang membuat mungkin sedikit lebih ganas ya daripada dia itu berpisah. Seperti ini. Jadi ini dua ya, beneran dua ya, nggak cuma satu tak olah ale. Nah, dua. Satu dua. Gitu. Mungkin si tok tak olah ale. Beda warnanya kok ya. Nah, juga berbeda warnanya. Beda warna. Ini yang Yang satu pertama hitam. hitam, yang kedua agak kuning-kuningan. Tuh, jadi Dan ukurannya juga beda, Mas. berbeda besar yang ini Lebih ya, besar yang yang baru. baru. Nah, yang maksudnya besar ini, tubuhnya juga besar itu. Jadi ritual dari makhluk tersebut itu sedikit cukup mudah kalau bagi menurut saya ya. Karena sajanya hanya mungkin pisang raja, bunga setaman, kemenyan, sama apa namanya, kayak semacam perlakuan burampe. Seperti itu, bukan seperti sajian pada umumnya membutuhkan hal-hal yang atau benda-benda yang sangat sulit didapatkan. Kayak ayam cemani itu sulit kan itu. Bagi dia rata-rata digunakan untuk kayak semacam guna-guna lah dia. Oh, jadi itu kegunaannya untuk seperti itu, Mas. Rata-rata seperti itu yang digunakan. Kalau fungsi asli dari kedua benda ini apa? Dia bisa membuat nyawa orang melayang. Oh, jadi untuk membunuh juga bisa ya? Bisa, tetapi mungkin ya di sisi lain kan yang namanya hal semacam itu kan pasti mahal maharnya. Karena yang dihilangkan adalah nyawa seseorang. Kalau rata-rata yang saya dapat informasi dari mereka ya hanya untuk mengirimkan sebuah pengaruh negatif seperti itu. Jadi seperti guna-guna gitu, Mas. Mungkin yang sering dilakukan adalah merusak rumah tangga orang. Itu Untuk merusak gitu ya. Intinya. Hal-hal yang bersifat merusak lah istilahnya. Jadi dia pernah juga untuk menyelakai seseorang dengan meminta kepala kambing untuk sajanya. Kepala kambing. Kambing jantan apa betina? Jantan yang warna hitam. Oh, yang warna hitam. Hanya kepalanya saja. Gak rugi, Mas. Nah, mungkin dia juga berbagi lah, badannya untuk kamu, kepalanya untuk saya. Gitu ya, bener-bener. Dan imbang Mungkin dia tahu gitu. Wah, menurut saya itu larang gitu. Ndak cetak ae. Dan itu 4 kakinya dilarung. 4 kakinya. Tuh. Jadi kalau untuk penyakit orang dia nggak menyatu. Ini yang mungkin jadi apa ya? Dia bagiannya untuk menunjukkan target bagian gitu. tubuh mana yang ingin disakiti. Ini eksekutornya. Gitu ya. Nah, jadi berangkatnya duluan ini. Ini kalau mungkin targetnya rumahnya ada pagar atau apapun dengan amalan tertentu, dia yang merusak. Oh, jadi yang satu tugasnya itu ya, Mas. Membuka jalan. Nah, babat alas. Bagian kemudian dia akan apa namanya, istilahnya itu meneliti lah, melihat di mana titik terlemah dari si korban. Kalau semisal korban itu punya sakit lambung atau apapun, itu yang akan diserang. Akhirnya penyakitnya medis gitu. Seperti itu. Jadi nggak
ketoro. Enggak kayak ketoro. Kalau dia punya asma ya itu yang diserang, itu yang dimanfaatkan penyakit itu gitu loh. Jadi sama ya, datangnya itu sama, dia bawa buhul, semacam apa ya, benda-benda yang mungkin untuk menyakiti tersebut, kayak silet, jarum, tapi yang sudah berkarat syaratnya. Nggak bisa jarum yang baru, harus yang sudah berkarat, paku, rambut seperti itu. Kalau paku banyak mas. Kalau jarum kan Silet kan sudah lama banget ya, berarti ya semuanya sudah barang-barang lama. LPG kan berkarat juga tabungnya. Tapi katanya bisa kok LPG digunakan terus buat apaan? masak, Buat masak. buat kopi gitu. Jadi ketika kita benar-benar teliti ya melihat datanya benda tersebut, kan dia datang pasti berbentuk seperti bola api ya. Setelah bola api itu pecah, itu benda tersebut akan terlihat jatuhnya. Jadi aslinya seperti itu. Benda itu wujud, tetapi dia mengalihkan benda tersebut ke tempat-tempat yang mungkin tidak bisa masuk logika. Ya semacam di dalam kasur, di dalam bantal nggak mungkin ya. Terus di bawah kasur dengan benda tersebut menempel pada apa ya jenisnya, ranjangnya, tanpa adanya lem ataupun solasi perekat lainnya seperti itu. Jadi dia akan menempatkan ke tempat-tempat yang mungkin tidak bisa masuk luar nalar manusia gitu. Jadi nggak mungkin media tersebut itu jatuh terus di atas genteng, itu nggak mungkin. Itu hal yang sangat impossible. Telepuk kemudian di atas kasur, itu namanya jinnya baru training. Jadi dia asal, karena ketika benda itu ditemukan oleh orang lain, itu biasanya pengaruhnya akan hilang. Jadi itu kunci rahasia dari si dia ini yang mengirimkan tersebut. Kemudian ada sinyal semacam benang merah itu yang menuju si pengirim, rumah pengirim dan rumah pelaku. Kemudian si korban biasanya ada ikatan batin dengan si pelaku. Biasanya dia itu tahu siapa pengirimnya, entah itu firasat, entah itu rasa curiga. Itu karena si pengirim dengan si pelaku dengan si korban itu akan ada yang namanya ikatan batin. Makanya oknum spiritual ketika ada orang yang meminta hal tersebut, maka dia akan yang pertama berkata, kamu siap gak menerima resikonya? Kalau sanret itu istilahnya itu gak mandi lah, bendal, itu yang kena akan si yang nyuruh itu, bukan dukunnya. Dukunnya aman ya? Aman, dia hanya menyuruh sosok itu untuk kerja dan dikonekkan dengan si pelaku. Seperti itu cara kerjanya seperti itu. Lewat jam 12 malam dia akan berangkat kerja. Berarti intinya si dukun terima bersih gitu. Nah, pasti semua dukun seperti itu. Saya rasa nggak mungkin terima resiko ya. Resiko si dukun adalah ketika si korban itu mungkin punya kenalan atau apapun yang levelnya lebih up dari dia, itu yang kena dukunnya. Yang pertama kali kena. Karena terkadang ya rata-rata orang yang mengobati
bukan mengobati ya, selain itu mengembalikan kiriman. Itu mereka berniat untuk memberitahu bahwa di atas langit masih ada langit lagi, gitu loh. Jangan merasa ilmu itu paling tinggi. Betul. Ini seperti itu. Jadi kita mengembalikan hal-hal kiriman seperti ini itu bukan semata kita itu balas dendam ataupun kita pamer ilmu, tapi kita lebih ke memberitahu kepada si oknum tersebut bahwa jangan pernah sombong dengan apa yang kamu miliki, karena masih ada orang hebat di luar sana yang mungkin tidak kamu ketahui. Jadi tidak mungkin seorang pakar spiritual dia itu asal nyaret orang, itu nggak mungkin. Karena yang pertama yang dicari adalah orang ini latar belakang seperti apa, itu satu. Yang kedua, dia itu bisa nggak kita santet. Karena setiap orang itu mempunyai proteksi, meskipun kita bisa cari tanggal apesnya, hari naasnya, tetapi semua itu akan berbalik kepada kita sendiri. Karena yang namanya kita menanam hal-hal yang negatif, ya kita akan menuai suatu hal yang negatif juga. Tidak mungkin kita menanam padi terus kita panen rumput, kan nggak mungkin. Pasti Bisa saja ke rumput, Mas. kan pasti ada rumputnya. Itu sebuah kamuflase ya, perumpamaan. Ketika kita menebar sebuah kebaikan, itu pasti ada yang namanya konflik. Ya sama seperti padi tadi, kita menanam padi juga kita pasti akan dapat rumput, hama dan lain sebagainya. Jadi berbuat baik itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada yang namanya konflik, pertentangan, entah problem dalam hal apapun, itu pasti ada. Pasti. Kalau hal negatif ya semacam begal. Kita dapat yang kita mau, tetapi kita akan dapat karma, masuk penjara, hukuman mati dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang spiritual itu tidak masuk logika, sebenarnya masuk sebenarnya, jika otak kalian itu bisa mencerna sebuah perkataan. Karena ketika ada orang yang berkata bahwa wah gaib itu di luar nalar, benar di luar nalar, tapi bisa kita masukkan logika secara normal itu. Jadi itu perkataan orang-orang yang mungkin mohon maaf ya, otaknya tidak sampai lah, pemikirannya belum bisa mencapai ke dalam hal tersebut. Mungkin dia baru belajar, mungkin ya baru awal. Mungkin ketika pembelajaran ataupun ada wejangan dari gurunya, dia itu hanya bisa menyimpulkan tetapi tidak tahu isinya. Iya, tidak bisa mencerna. Itu makanya ada istilah kosongkan wadahmu. Ketika kamu bertemu orang yang baru, itu kamu simpen ilmu yang sebelumnya kamu dapat, kamu belajar lagi, terus kamu kayak semacam kalian satukan mana ilmu yang benar, mana ilmu yang salah. Jadi ketika kalian tetap kekeh kepada ilmu yang pertama, kalian nggak akan pernah mendapat wawasan yang lebih banyak, karena otak kalian hanya stuck pada ilmu yang pertama tadi. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah mengejar harta duniawi terlalu berlebihan, terlalu over, karena itu tidak akan pernah membuat kalian itu hidup dengan nyaman. Gelisah. Kita hidup nyaman itu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kaya yang mungkin gelisah dengan hartanya, ada juga orang miskin yang bersyukur dengan apa yang dia dapat hari ini, seperti itu. Jadi logikanya gini, kalau kita
minta air pada seorang, pasti kita dapat gelasnya, kita dapat wadahnya. Tetapi kalau kita minta wadahnya, kita belum tentu dapat airnya. Betul. Begitu juga dunia, kita kejar dunia, kita nggak akan dapat akhirat. Tetapi kalau kita kejar akhiratnya, insya Allah dunia akan ikut. Jadi itu pesan saya. Mungkin cukup sekian dari kami ya. Silahkan kalian itu ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Silahkan ambil kesimpulan dari video kami yang kami bicarakan, yang kami bahas. Yang jelas kami hanya membahas tentang apa yang kami pernah pelajari sebelumnya. Jadi kami tidak mau menjadi sosok guru, karena kami masih juga belajar dari masalah-masalah kalian, belajar dari mungkin sharing-sharing kalian. Kita juga sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.